Polda Sumatera Selatan menangkap 7 orang komplotan penjual akun media sosial untuk pengoperasian judi online. Satres Narkoba Polres Bangka Barat mengamankan 3 tersangka kasus narkoba di Kecamatan Mentok, di mana salah satu tersangka masih di bawah umur. Ditreskrimum Polda Riau melakukan konferensi pers pengungkapan 3 kasus dugaan tindak pidana, yaitu 2 kasus kepemilikan senjata api dan pembunuhan dengan penganiayaan terhadap tahanan di Polsek Bukit Raya. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Brida Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan menggelar konferensi pers penangkapan 7 orang tersangka terkait judi online di Mapolda Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan menangkap 7 orang komplotan penjual akun media sosial untuk pengoperasian judi online. Ketujuh orang tersebut berinisial NOV 35 tahun, MS 19 tahun, MPD 24 tahun, EA 22 tahun, WA 26 tahun, SAK 20 tahun, dan HV 19 tahun. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Sunarto mengatakan, tersangka NOV adalah orang yang merekrut 6 pegawai. Mereka bertugas membuat akun media sosial menggunakan identitas orang lain. Akun tersebut kemudian didistribusikan ke perusahaan judi online untuk dipergunakan sebagai penyebar konten judi online. Dari penangkapan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 9 unit telepon seluler, 5 unit CPU komputer, 5 unit layar monitor, serta 1 unit laptop. Telah dilakukan penangkapan 7 orang pelaku, diamankan pada tanggal 24 April kemarin, hari Rabu malam di TKP Jalan Sunarna, Insinyur Bilal, Kelurahan Sukamulya, Pematang Borang, Kota Palembang. Diamankan oleh tim dari Subdit Cyber atau Subdit 5 Ditkrimsus Polda Sumsel. Ini berawal dari adanya laporan masyarakat kepada Kasubdit tentang adanya dugaan permainan judi online. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan pengecekan di TKP, ternyata betul ada 7 tersangka yang sedang melakukan kegiatan ilegal di tempat tersebut. Atas perbuatannya, ketujuh tersangka dikenakan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dari tim Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung amankan 1 orang pria lanjut usia yang melakukan pelecehan seksual dan penyekapan terhadap gadis disabilitas tunagrahita di Kota Bandung. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung amankan 1 orang pria lanjut usia
yang melakukan pelecehan seksual dan penyekapan terhadap gadis disabilitas tunagrahita di Kota Bandung. Kapolres Tabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, kejadian pelecehan seksual ini dilakukan oleh pelaku pada 21 April 2024 lalu. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban yang mengalami disabilitas tunagrahita. Operadinya mengatakan pada tanggal 21 April yaitu orang tua korban mendapat informasi bahwa anaknya korban berada di rumahnya tersangka dan orang tuanya korban mendatangi ke rumahnya tersangka, menggodok-godok pintu, menanyakan keberadaan anaknya. Tetapi dari tersangka tidak mengakui ada anaknya di dalam. Kemudian orang tua korban curiga dan memantau rumah tersebut dari luar. Setelah memantau dari luar, pada pukul 23.00 di tanggal tersebut, tersangka keluar rumah dan tidak lama kemudian diikuti oleh korban dalam keadaan menangis dan syok. Dan kemudian korban langsung dibawa pulang oleh orang tuanya dan ditanya oleh orang tuanya apa yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dari korban mengaku telah didorong dan disetujui secara paksa oleh tersangka. Jadi tersangka adalah di belakang saya atas nama TBUU tentang tanggal lahirnya tanggal 29 Maret 1952 di Serang. Kapolres Tabes Bandung mengatakan, berdasarkan pengakuan pelaku, dia baru 1 kali melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 6 Junto pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana 12 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Dari Humas Polres Tabes Bandung, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Usai menyerang Polsek Homeyo, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua kembali berulah. Kali ini dengan membakar gedung Sekolah Dasar Negeri Impres Pogapa yang lokasinya tidak jauh dari Mapolsek Homeyo, Intan Jaya. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan pembakaran gedung bangunan SDN Impres Pogapa dilakukan oleh KKB wilayah Homeyo Intan Jaya sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Diduga kelompok KKB yang sama melakukan penyerangan ke Mapolsek Homeyo, yakni kelompok Kenuti Pagau dari Komando Daerah Pertahanan 8 Kemabu, pimpinan Ondius Kogoya dan Aibon Kogoya. Tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Timur telah terjadi pembakaran sebuah SD di distrik Homeyo. SD tersebut yaitu SD Negeri Impres Pogapa. Diduga pelakunya merupakan kelompok KKB pimpinan dari Ondius Kogoya. Untuk korban jiwa, sampai dengan berita ini diturunkan, tidak ditemukan adanya korban jiwa. Sampai dengan saat ini, kami dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 telah mensiagakan pasukan BRIMOB untuk melakukan upaya-upaya pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok KKB pimpinan Ondius Kogoya tersebut. Polres Bangka Barat menyita puluhan paket narkoba, 1 unit sepeda motor, dan sejumlah barang bukti lainnya dalam penangkapan 3 tersangka kasus narkoba di Kecamatan Mentok. Dari pengakuan salah satu tersangka, narkotika tersebut dijual di seputaran Kecamatan Mentok dengan harga bervariasi tergantung ukurannya. Satres Narkoba Polres Bangka mengamankan 3 tersangka kasus narkoba di Kecamatan Mentok dalam waktu bersamaan, di mana salah satu tersangka masih di bawah umur. Puluhan paket narkoba, 1 unit sepeda motor, dan sejumlah barang bukti lainnya berhasil disita dan diamankan petugas saat penangkapan di TKP. Penangkapan terhadap ketiga tersangka dilakukan di waktu yang sama di 2 lokasi berbeda.
Dua tersangka diamankan di area pemakaman dekat RSUD Bangka Barat ketika akan bertransaksi narkoba menunggu pembeli. Tersangka RO dan AF tak berkutik ketika ditangkap Satuan Reserse Narkotika Polres Bangka Barat. Dari tangan tersangka, polisi menyita dan mengamankan 19 paket mini narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu siap jual seberat lebih dari 5 gram, 1 unit sepeda motor, dan sejumlah barang bukti lainnya. Hasil interogasi petugas terhadap keduanya didapat satu nama lainnya berinisial AS. Polisi pun langsung mendatangi rumah kediaman AS dan berhasil menangkap tersangka. Ketika dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, didapat sebanyak 9 paket semi jumbo narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu siap edar seberat lebih dari 7 gram serta sejumlah barang bukti lainnya. Dari pengakuan RO, salah satu tersangka, narkotika tersebut dijual di seputaran Kecamatan Mentok dengan harga bervariasi, tergantung ukurannya, dan mengaku baru 1 bulan mengedarkan narkoba. Untuk berat barang bukti yang kami temukan di rumah RO adalah sebanyak 19 gram atau berat dari 5,03 gram. Kemudian pengungkapan berlanjut pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 3 April. Atas dasar informasi yang kami terima dari saudara RO dan saudara AF, kami berhasil juga mengamankan saudara AS. Ya, saudara AS itu di sekitar lapangan Golok, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Dari pelaku kami amankan 9 paket klip bening, ya, dengan total berat 7,19 gram. Kemudian ada 1 unit handphone. Dan juga berbagai alat yang digunakan dalam transaksi narkotika, yaitu berupa plastik klip dan pipet atau pipa sedotan. Sehari bisa laku berapa? Paling enggak 10 paket? Iya Pak. Harga? Harga ada yang 200, ada yang 100. Oh gitu, tergantung apa tuh beratnya? Digantung paketannya Pak. Oh, ukuran ya? Iya. Kalau yang 300 berapa berat? Enggak ada Pak. Kira-kira? Ditimbang nggak? Enggak Pak. Enggak? Oh kira-kira ya? Iya. Gitu. Yang beli itu kalangan dari mana Pak? Nah, kalangan apa? Anak sekolah? Oke, itu kan yang udah dewasa. Hah? Yang udah kerja misalnya. Oh, ada yang gawe. Iya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka ditahan di Mapolres Bangka Barat dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Humas Polres Bangka Barat, Polda Babel melaporkan untuk Polri TV. Ditreskrimum Polda Riau melakukan konferensi pers pengungkapan 3 kasus dugaan tindak pidana bertempat di ruang rapat Diskrimum Polda Riau. Ketiga kasus tersebut adalah 2 kasus kepemilikan senjata api dan pembunuhan dengan penganiayaan terhadap tahanan di Polsek Bukit Raya. Di Reskrimum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan melakukan rilis pengungkapan kasus kepemilikan senjata api terhadap seseorang berinisial GF alias N, warga Tangerang Barat. Kemudian dari hasil penangkapan ditemukan 1 pucuk senjata api model FN kaliber 9 mm buatan Belgia, 1 butir peluru tajam kaliber 5,5 mm, dan 1 butir peluru tajam kaliber 7,62 mm. Tersangka GF memperoleh senjata api dari seseorang berinisial B yang hingga saat ini masih masuk dalam status DPO. Kasus lainnya adalah kasus pembunuhan terhadap tahanan Polsek Bukit Raya yang telah menetapkan 5 orang tersangka. Kelima pelaku adalah juga tahanan di Polsek Bukit Raya yang menganiaya dan membunuh korban karena kesal. Kelima tersangka tidak dilakukan penahanan karena para pelaku sedang menunggu hasil putusan terhadap kasus mereka sebelumnya di Lapas Sialang Bungkuk. Yaitu korban pada saat di tahanan ada beberapa penyebab. Yang pertama diantaranya ada penyebab kesal karena pada saat keluar dari kamar mandi menurut beberapa tersangka kakinya basah sehingga menyebabkan tempat tidur atau tempat wilayah tidurnya para tersangka menjadi basah.
kemudian dilakukan penganiayaan terhadap yang bersangkutan, terhadap korban. Kemudian korban dimakamkan di Sumatera Utara, kemudian kita melakukan upaya ekshumasi pada saat itu untuk mengetahui penyebab kematian korban. Kemudian dilaksanakan proses ekshumasi di Sumatera Utara, di Kota Medan. Kemudian kita mendapatkan hasil dari hasil otopsi yang dilakukan terkait ekshumasi di Medan. Kemudian kita menyimpulkan bahwa ada dugaan peristiwa pidana terkait hilangnya nyawa daripada korban atas nama DF. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.